Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Pilih Gibran, Mahfud MD atau Cak Imin? Gibran. Kenapa milih Gibran? Pandai. Pandai dalam hal apa? Memilih jalur SMK atau jalur MK. Ada lagi nggak selain itu? Tukang sulap. Sulap? Maksudnya? Menyulap banteng menjadi batu loncatan. Coba kasih kata-kata buat Pak Gibran. Tenang saja, Pak. Bapak saya sudah ada di sini. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti. Tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih, adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Nah, kenapa Jokowi berani memberikan izin anaknya jadi cawapres itu? Padahal pasti udah tahu dong risikonya. Baik, saya kira secara hipotetis gampang saya menjawab. Ya, kekuasaan itu kan enak gitu kan. Karena begini ceritanya, dulu kan beberapa menteri lah, kita jujur aja mengatakan bahwa 3 periode, termasuk LBP yang mengatakan itu 3 periode. Menteri apa itu investasi juga mengatakan saya yang salah, kan begitu. Itu juga kalau kita kritisasi, masa dia mengaku salah dalam konteks ini, padahal katanya kan dia lebih dulu dia mengatakan itu. Masa LBP mengikuti anak buahnya tanda kutip? Artinya saya katakan lagi bahwa 3 periode itu sebagai produk sosial juga, begitu ya. Kemudian adalah bahwa kalau kita lihat ini 3 periode gitu ya, baru kemudian muncul isu tentang perpanjangan, baru muncul kemudian keputusan MK dengan ada yang melaporkan. Nah, kalau kita lihat benang merahnya, kan berarti ada di situ suatu kepentingan. Tidak boleh kita harus rewind sejarah yang sama dan even worse ya. 98 masa masih terulang lagi. Berapa martir yang harus mati untuk kembali ke menegakkan demokrasi kalau memang kita mau teruskan dengan cara-cara yang tidak konstitusional. Itu kan yang mesti kita refleksikan dari diri kita. Loh, adik-adik yang sekarang termasuk adik Gibran mungkin nggak tahu waktu 98 itu kita berhasil mereformasi. Berapa tentara mati di Trisakti, berapa tentara mati di mana. Betul? Gibran nggak tahu itu. Mungkin tidak. Makanya dia dengan pede ngomong, tenang Pak Prabowo, saya hadir. Udah kayak tukang sulap, saya David Copperfield, semuanya beres. Dan itu melecehkan ya. Buat saya melecehkan. This is politik, this is demokrasi, itu dipilih oleh rakyat gitu kan. Apakah rakyat jadi kondisikan atau enggak, that's another story ya. Nah, tapi begitu mau menjadi cawapres, apalagi dengan cara mengguncang konstitusi kita dan MK kita di obrak-abrik, oh saya nggak bisa terima. Makanya saya langsung bersuara. Suara saya itu suara rakyat, saya bukan siapa-siapa, saya hanya dosen, guru lah kalau bisa disebut, saya hanya guru. Dan menurut saya kok begini ya? Dan saya menangkap, karena kan saya tuh orangnya gaul sama siapa aja Pak Abraham. Iya. Saya tuh gaul dari anak muda, makanya bahasa saya kadang-kadang suka kayak selebor begitu, karena saya senang ngobrol santai gitu. Nah, saya bisa menangkap itu, menangkap sekali kegelisahan itu, atau masyarakat banyak di kampung gitu yang bilang, Bu Koni katanya kok kayak begini sih gitu kan, kok presiden berubah gitu. Kapan? Kan yang mencengangkan saya dan publik, Pak Harto yang dianggap demikian diktator, dianggap demikian mengkontrol tentara, dianggap demikian one man show, you name it lah. Semua gelar diberikan kepada Pak Harto ya. Pak Harto nggak pernah ngangkat anaknya overnight gitu ya, tiba-tiba menjadi wapres. Pernah Mbak Tutut menjadi menteri, tapi itu setelah 25 tahun. Perpecahan itu kan nggak harus dari intervensi dari luar. Dari dalam. Bisa dari dalam. Ancaman itu kan bisa dari luar, bisa dari dalam. Dari dalam itu bisa apakah individu, apakah kelompok, atau apa. Nah, yang buat saya mengejutkan nih, ancaman sekarang kita dari dalam kok kayaknya dari malah presiden sendiri. Ini menarik nih pernyataannya Bu Koni dari presiden sendiri. Jadi begini, kalau ada orang bilang bahwa ini salah Pak Prabowo, saya nggak sepakat loh Pak. Bukan salahnya Pak Prabowo ya? Bukan. Gini loh, Pak Prabowo itu sekarang kita punya 3 calon ya, ada 3 calon presiden. Pak Prabowo salah satunya. Buat saya hukum langit itu nggak boleh dibantah. Karena no matter kita mau jadi apa, kalau langit tidak mengizinkan, tidak mungkin, betul nggak? Jadi menurut saya calon-calon presiden itu adalah sudah menjadi putra-putra terbaik bangsa. Takdir ya? Takdir. Yang nulis langit tuh udah nggak bisa ada yang bantah. Jadi udah nggak usah dibahas soal itu. Nah, nggak usah diperdebatkan. Jadi menurut saya Pak Prabowo sudah on the right track. Bukan persoalan dia anak presiden menjadi calon wakil presiden, tapi karena satu, usianya belum memenuhi syarat, 2, keterampilan berpolitiknya juga masih sangat lemah,
Tiga, pengalaman beradministrasinya juga masih sangat rendah ya. Dan keempat, dia menjadi calon wakil presiden ketika bapaknya masih presiden Republik Indonesia. Apa artinya itu? Bukan mustahil ya. Presiden tuh diem aja, duduk aja begini. Itu udah pasti. Yang namanya aparat-aparat itu harus tahu kira-kira keinginan beliau itu apa. Makanya apa yang ingin saya katakan di sini sudah dapat dipastikan ya. Bukan lagi bahwa dia ini pasti akan cawe-cawe menggunakan istilah Anda ini untuk kemudian memenangkan sang putra mahkotanya. Tapi saya kira putusan MK yang terakhir, yang keempat, yang nomor 90 itu memang mengubah peta politik secara drastis ya, karena memang membuka kesempatan bagi Gibran untuk maju. Apakah Pak Gibran akan memanfaatkan putusan MK itu benar-benar maju atau tidak maju, ya kita serahkan kepada beliau. Kalau beliau mau konsultasi dengan keluarganya, ya tentu ya kita serahkan sepenuhnya kepada beliau. Walaupun saya katakan bahwa ini adalah putusan yang kontroversial dan mengandung cacat hukum di dalamnya, putusan ini problematik, ya kita serahkan kepada beliau, dan saya percaya bahwa Pak Jokowi dan sebagai kepala keluarga dan Mas Gibran sendiri tentu akan mengambil keputusan yang paling bijaksana di tengah-tengah kemungkinan reaksi yang makin meluas akibat dari putusan yang kontroversial ini. Berarti kepada Mas Gibran, maksudnya kepada koalisi itu belum membicarakan atau menyampaikan saran sebagai akademisi terkait problematika ini? Ya, kalau sekiranya besok ini ada pertemuan dan ketua-ketua partai akan diberikan kesempatan berbicara, saya akan menyampaikan apa yang saya pikirkan hari ini. Karena memang walaupun saya ketua partai, tapi saya tidak dapat melepaskan diri saya sebagai seorang akademisi dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya akademisi di bidang hukum tata negara. Saya tahu putusan MK itu problematik, saya tahu implikasi-implikasinya, dan kalau dilaksanakan bisa kontroversial, dan saya akan sampaikan itu kepada rapat koalisi, dan kita lihat nanti pandangan dari ketua-ketua partai yang lain, dan kita musyawarahkan. Andai pun dikatakan bahwa ya meskipun kontroversial kita jalan terus mengajukan Pak Gibran, ya saya sebagai anggota koalisi mengatakan ya saya menghormati putusan koalisi, karena dalam demokrasi itu kan orang yang kalah harus ikut orang yang menang. Ya, jadi kalau misalnya ada 9 orang mengambil keputusan, 7 orang setuju, 2 nggak setuju. 2 yang nggak setuju kan nggak boleh ngambek. 2 yang nggak setuju itu harus tunduk kepada keputusan mayoritas. Jadi saya akan seperti itu. Saya tetap konsisten sebagai seorang akademisi yang paham persoalan ini, tapi saya juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik yang sebenarnya tidak mudah untuk dilakukan, tapi harus mencapai kompromi politik di antara semuanya. Tetap dikit gitu ya, Prof? PBB ya, kalau misalnya koalisi tetap mengatakan bahwa Pak Prabowo mengusulkan Pak Gibran, saya sudah kemukakan pandangan saya. Jadi kalau di DPR itu kayak Mederhage Nota begitu, jadi menjadi catatan sejarah, jadi pengetahuan umum bahwa saya sudah mengemukakan satu pendapat seperti ini. Tapi kalau misalnya mau ditempuh jalan terus, ya saya menghormati itu putusan demokratis, tapi jangan sampai saya tidak menyampaikan apa yang saya tahu dan saya paham tentang persoalan itu. Malam ini atau besok tuh ada? Belum tahu saya masih nunggu-nunggu juga. Barangkali kalau ada, makanya kami kan diingatkan oleh Pak Prabowo supaya jangan jauh-jauh dari Jakarta, kalau sewaktu-waktu ada pertemuan, jadi kami bisa mengadakan pertemuan secepatnya. Tanya lagi siapa wakilnya? Gibran. Luar biasa, artinya apa? Ini benar-benar kemenangan Prabowo Gibran tuh di depan mata. Ini kan ngeri. Kita sudah muak lah dengan para politisi korup yang tua ini. Masa pada takut dengan hadirnya Mas Gibran? Dulu Bung Karno tuh pidato menyampaikan, siapkan saya 10 anak muda, saya akan guncang dunia. Baru 1 aja udah pada kesurupan nih politisi tua ini. Udah gila semuanya. Gitu. Makanya semoga ya 2024 nanti itu fase transisi politisi tua untuk ya siap-siap, ada yang ke kuburan, ada yang sakit stroke dan sebagainya. Sedikit boleh ya? Kalau Pak Prabowo termasuk politisi muda apa politisi tua? Bukan persoalan dia anak presiden menjadi calon wakil presiden, tapi karena 1, usianya belum memenuhi syarat, 2, keterampilan berpolitiknya juga masih sangat lemah, 3, pengalaman beradministrasinya juga masih sangat rendah ya, dan keempat, dia menjadi calon wakil presiden ketika bapaknya masih presiden Republik Indonesia. Apa artinya itu? Bukan mustahil ya. Presiden tuh diem aja, duduk aja begini. Itu udah pasti. Yang namanya aparat-aparat itu harus tahu kira-kira keinginan beliau itu apa. Makanya apa yang ingin saya katakan di sini sudah dapat dipastikan ya. Bukan lagi bahwa dia ini pasti akan cawe-cawe menggunakan istilah Anda ini untuk kemudian memenangkan sang putra mahkotanya.
banyak tanya juga loh, dulu dukung Jokowi, kenapa kok sekarang tidak sama Jokowi? Tegak lurus gitu ya Jokowi. Loh, aku ini bingung juga sebenarnya kalau aku jelasin ya, Mas, Mbak, Pak, Bu, yang berubah itu bukan saya. Yang berubah itu Pak Jokowi. Kan kita tetap sama, kita dari dulu itu yang melawan Prabowo. Kita tidak ingin agar negeri ini Pak Prabowo menjadi presiden. Itu sama. Dulu Pak Jokowi juga berada di spirit itu. Nah, kalau hari ini kemudian dia sudah nggak di sini, yang berubah berarti bukan kita dong. Bukan kita berarti. Bukan kita yang berubah. Jadi yang hari ini pun kita konsisten ya pada semangat itu. Maka anak muda juga bisa merekam ya. Artinya begini. Aku ngopi dulu nih agak minggir jurang ini. Prabowo udah melanggar kode etik sebagai politikus dan melanggar etika dalam berpolitik. Jadi kalau dia ngajak rakyat untuk saling menghormati, lah dianya sendiri nggak ada ngasih contoh. Prabowo ini sengaja banget ngejorokin dan menjerumuskan Pak Jokowi masuk ke dalam isu politik dinasti. Kenapa? Coba dicek ulang. Siapa yang gugat ke MK soal undang-undang pemilu kemarin? Ada Partai Gerindra, ada Partai Garuda, ada PSI juga. Tapi ada yang gugatannya diterima. Yang diterima adalah gugatan dari seorang mahasiswa yang katanya penggemar Gibran. Terus apa hubungannya dengan Prabowo? Mahasiswa yang ngajuin gugatan itu namanya Almas. Almas ini anaknya Boyamin Saiman. Dari yang gue denger di circle gue, ada banyak keterlibatan antara Boyamin dengan Prabowo dalam beberapa proyek. Di Senin malam, Prabowo mengontaklah orang Demokrat, ingin bertemu dengan Pak SBY. Pertemuan pun berlangsung keesokan harinya atau Selasa siang di situ. Prabowo bilang ke Pak SBY, dibilang saya pusing Pak, karena respon publik begitu negatifnya kan. Oh iya betul. Terhadap Prabowo Gibran ataupun putusan MK ini. Dengar-dengar ada juga perintah dari istana keesokan harinya setelah pertemuan Prabowo dengan ketua. Lagi-lagi dari yang Pram bilang, Pak Pratikno yang memerintahkan Prabowo supaya menghold acara yang berkaitan dengan Prabowo Gibran, termasuk deklarasi di hari itu. Oke, Pratikno pertama memerintahkan supaya ada deklarasi Prabowo Gibran. Tapi sehari kemudian dia memerintahkan supaya semua di hold. But why? Apakah telepon dari China? Itu saya Islah Barawi, terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya, Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD adalah sosok yang pernah berkarir di legislatif, di eksekutif dan juga yudikatif, dan beliau punya rekam jejak tidak pernah punya kejahatan apapun dalam jabatan-jabatannya. Beliau adalah orang yang tidak pernah punya kejahatan masa lalu. Beliau juga tidak punya beban masa lalu, dan juga apa yang menjadi beban beliau hanyalah masa depan Indonesia. Mari kita bantu Pak Mahfud untuk mewujudkan berbagai keinginan masyarakat di Indonesia menjadi pemerintahan yang bersih, melawan korupsi, dan juga penegakan hukum yang betul-betul merata, tajam ke segala arah. Oleh karena itu, mari kita dukung Ganjar Mahfud. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Mahfud MD adalah cawapres ideal dampingi Ganjar. Pengamat mengatakan sejalan dengan nurani rakyat. Mahfud MD yang akhir-akhir ini ibarat singa buas yang sangat ditakuti para koruptor serta politisi bermasalah, itu diyakini publik sebagai sosok yang tepat jadi cawapres untuk mendampingi Ganjar. Ya, Mahfud termasuk tokoh nasional yang bersih dan jujur. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.